Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat. Salamnya kayak saya dulu MZ kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, dan yang saya hormati Bapak Penghulu, dan yang saya hormati Ibu Pengawas, dan yang saya hormati Ibu Penyuluh Fungsional, dan serta rekan-rekan anggota penyuluh PAI non PNS. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kita, yaitu melaksanakan arisan KUA. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena pada siang hari ini, di samping kita melaksanakan arisan, juga ada nuansa ibadahnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hadara fi majlisan kataballahu lahu qadamin fi ibadatin." Barang siapa yang hadir di majelis taklim, di majelis pengajian, maka Allah akan mencatat setiap langkah kakinya sebagai ibadah. Nah, Ustadz Akram tadi dari SMK bolak-balik sudah ibadah. Berapa ratus langkah kaki yang kita ayunkan menuju majelis taklim ini. Dan juga Bapak Marzuki dari Sumber Anom, berapa kilo yang telah beliau langkahkan, dan berapa banyak ibadah yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu kelebihan kita melaksanakan arisan di KUA ini dengan melaksanakan pengajian. Nah, ini satu kelebihan. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, salawat dan salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya melanjutkan tausiah ini, saya nak berpantun dikit. Kalau kemarin kan burung pipit, jadi saya nak berpantun dulu. Makam kerupuk berdaruk-daruk, dikunyah berdesau-desau. Saya duduk terangguk-angguk, kiranya Pak Gufron telah mengimbau. Nak dua pula pantun seiring. Pisang rejembun di rumah Pak Maman, di dalam peti kaconya pecah. Meskipun tidak malam Jumat, rambut Pak Haji tetap basah. Kau apa haji nanti? Apa nang muda kau? Yang ada hajinya ya. Baik, itu sebagai intermezzo. Saya akan sedikit mengulas tentang hadis Nabi yang berbunyi, ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat jasadu kulluhu ala wahiyal qulub.
di dalam hati, di dalam diri kita, yaitu ada segumpal daging, kata Rasulullah. Apabila segumpal daging itu baik, maka jasadnya semuanya akan baik. Dan sebaliknya, apabila segumpal daging itu jelek atau rusak, maka keseluruhan jasad kita ini adalah rusak semuanya. Apa itu? Yaitu hati. Jadi hati ini adalah mesin daripada panca indera kita, mesin daripada penglihatan kita, mesin daripada telinga kita, mesin daripada hidung kita, mesin daripada lisan kita, mesin daripada tangan kita, dan mesin daripada kaki kita. Seluruh tubuh kita ini mesinnya adalah hati. Kemudian setirnya apa? Nah, tentu mesin tentu ada setir, ibarat mobil, ada mesin, ada setir. Apa setirnya? Kalau setirnya jelek, tentu jasad kita juga jelek. Kalau setirnya bagus, tentu perbuatan amal kita bagus. Tentunya setirnya adalah iman. Jadi iman itulah yang menyetir indera kita melalui mesin hati. Kemudian mesin sudah kita hidupkan, setir sudah kita pegang, kemudian kita akan berjalan. Tentunya jalan tidak maunya kita tidak sesat. Tentu ada memperhatikan rambu-rambu. Apa itu rambu-rambunya? Yaitu satu, Al-Quran, kemudian Al-Quran, kemudian kita berpegang kepada hadis, kemudian ijma, kemudian qiyas. Kalau ini sudah kita laksanakan, mudah-mudahan kita menjadi insan kamil, insan yang sempurna. Jadi permasalahan hati ini, penyakit hati sangat banyak. Pertama iri, kemudian dengki, kemudian hasud, kemudian dendam, kemudian sombong, kemudian tamak. Banyak. Kadang-kadang kita melihat tetangga kita beli sepeda, kecil dulu ji, kaget baru dulu. Kita udah mulai gelisah. Orang yang beli sepeda, kita udah gelisah. Keluar masuk, cari informasi. Kemudian tetangga sekolah pula lah beli TV pula, kita mulai sesak jantung. Aku sesak jantung kau nengok. Gimana nih yang nyoba dapat beli TV kau kata. Kemudian tetangga sekolah lagi lah beli motor, hanya nak pingsan. Tetangga nak beli motor, hanya nak pingsan. Alangkah iri hati kau tadi. Ini penyakit iri hati. Kemudian tetangga membeli mobil, hanya nak masuk rumah sakit. Ini penyakit hati. Ini perlu kita hindari. Kemudian lepas dari pingsan 2 hari 3 hari, nengok tetangga itu tadi mulai dengki, mulai sifat dengki. Dengki itu adalah aplikasi daripada iri hati. Tetangga punya ternak hewan, punya kambing, dilempar. Tetangga punya ternak lele, diracuni. Tetangga nanam tanaman, dikapa, dibunuh. Ini adalah aplikasi pada dengki.
Ah, saya kan enak sebenarnya menceramah. Kalau Ustaz Galuh. Kalau tetangga punya bini bodoh, Kalau tetangga nengok tetangga ke bini lah dua lahiri pula. Ayo, lah berdoa pula ya Allah ya Tuhanku. Kalau ada lagi jodoh saya, tolong ya Allah tambahkan ya Allah. Anak dengan ini cempang gitu ya kan. Ini adalah aplikasi daripada dengki, iri hati, itu penyakit hati. Kemudian dengki. Kemudian sombong. Jadi sombong itu adalah melihat diri kita itu lebih daripada orang. Ini aplikasi sombong. Definisi sombong. Jadi dia merasa hebat. Dia yang merasa alim. Dia yang merasa pintar. Dia yang merasa kayo, dia yang merasa pada ibadahnya. Nah ini merupakan daripada sombong. Kata Nabi, ada 3 golongan yang akan masuk neraka. Pertama adalah ahli ibadah. Yang kedua, orang yang berjihad fisabilillah. Yang ketiga adalah orang yang dermawan. Kenapa ketiga golongan ini masuk dalam api neraka? Kata Nabi, bertanya orang yang ahli ibadah, kenapa ya Rasul ahli ibadah ini masuk neraka? Karena dia di dunianya dia sebagai imam, di dunianya sebagai guru ngaji, di dunianya sebagai khatib, di dunianya dia selalu tahajud, dan di dunianya dia selalu membaca Al-Quran. Akan tetapi dia tidak ikhlas dalam melaksanakannya, hanya niatnya minta dipuji orang, biar dipanggil ulama, dia pada tori. Maka ahli ibadah yang seperti ini dia akan masuk dalam neraka. Yang kedua, ada seorang ulama, dia sudah mengabdikan dirinya, tidak akan lagi hubud dunia, dia tidak akan lagi cinta akan dunia. Dia sudah mengasingkan diri, dia sudah keluar dari kota, daripada kebisingan, hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ada seorang bajingan, dia pezina, dia berjudi, dia peminum khamar, dan seluruh bentuk maksiat dia lakukan. Pada suatu ketika di lorong gang, si ulama ini turun daripada gunung, dari tempat kediamannya, untuk membeli makanan. Di suatu gang dia bertemu dengan orang yang penuh dengan maksiat ini. Maka ulama ini membuang mukanya sebelah kiri. Dia tidak mau melihat orang yang selalu berbuat maksiat. Kemudian orang yang selalu berbuat maksiat ini, dia juga membuangkan mukanya sebelah kanan, pas berpas-pasan, dengan niatan dia malu dengan bertemu dengan seorang ulama ini, karena dia banyak melaksanakan dosa. Dia malu karena dia selalu berbuat maksiat. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa Allah menurunkan rahmatnya kepada orang yang bajingan ini.
maka dia selamat di dunia dan selamat di akhirat. Karena dia merasa malu, merasa menyesali, merasa dia tidak pantas bertemu dengan seorang ulama, maka dia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, seorang alim ini dicabut oleh Allah rahmatnya lantaran dia sombong, lantaran dia tidak mau bertemu dengan orang yang penuh maksiat ini. Na'udzubillah min zalik, maka ia termasuk golongan orang yang kafir. Ini. Oleh sebab itu, mari kita jaga hati kita, kita ikhlaskan kita dalam beribadah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min amalin yutusawwiru bi suratid dunya fayusiru bil a'malil akhirah bi husnin niyyah. Banyak perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan kita di dunia ini mendapatkan ganjaran pahala dengan bagusnya niat. Nah, ini yang sangat penting. Innamal a'malu binniyat. Kita dari kantor, dari rumah ke kantor, lihat, kita beribadah. Kita sebagai penyuluh, walaupun gaji kita kecil, jangan dulu lah kita nengok gajinya. Yang penting ibadah. Jadi motivasi kita ibadah, insya Allah apapun yang kita hadapi, apapun yang kita laksanakan, insya Allah dapat terlaksana dengan baik. Nah, ini. Jadi waktunya mungkin sudah habis. Kalau nak saya tutup juga lah dengan pantun. Pantun biasa lah. Kalau ada jarum di dalam, kalau ada jarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Kata bijak mengatakan, kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau kata-kata melukai hati, kemana obat akan dicari? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.